Shalom jemaat terkasih, marilah kita memulai ibadah ini dengan mengambil saat hening sejenak. Shalom Ibu Bapak, Saudara yang dicintai Tuhan Yesus. Hari Minggu adalah hari bahagia. Untuk kita yang mengaku percaya padanya, kesempatan untuk mengucap syukur, menerima berkat, dan merenungkan sabda. Marilah kita berdiri, mengekspresikan cinta kita pada Kristus dalam puji dan sembah sujud. Dan biarlah padang belantara dan segala isinya memuji namanya yang kudus. Marilah bersama-sama kita dasarkan peribadahan ini dengan sebuah pengakuan bahwa ibadah ini terjadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Dipersilakan duduk kembali. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih, marilah kita membaca Mazmur 147 ayat pertama sampai dengan yang ke-11, 20 secara bergantian. Haleluya. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan.
kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan menyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Saudaraku, marilah kita berdoa, mengaku salah dan dosa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan, ketika pada kesempatan yang indah ini Tuhan izinkan kami untuk kami boleh beribadah, memuji Tuhan. Dan pada kesempatan ini ya Tuhan, kami juga mengaku salah dan dosa di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami boleh dilayakan di hadapan Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Dan hapuslah pelanggaran
jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Saudaraku, kabar pengampunan diberitakan bagi kita sekalian yang diambil dari Mazmur 34 ayatnya yang ke-19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah bersama-sama kita berdoa sebelum kita memasuki perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur jikalau pada saat ini kami boleh bersama-sama beribadah kepadamu. Meskipun kami masih terpisah secara jarak dan tentunya ruang, akan tetapi ya Tuhan, biarkanlah kami boleh Engkau tuntun dan dampingi, agar dimanapun kami berada, bersama siapapun dalam segala keterbatasan, biarkanlah kami mengerti apa yang menjadi maksud-Mu dalam kehidupan kami.
kuasailah kami ya Roh Kudus dimanapun kami berada. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil kita di ibadah minggu ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Markus, pasalnya yang pertama, ayat 29 hingga ayat yang ke-39. Markus 1 ayat 29 hingga ayat yang ke-39 yang demikian bunyinya. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang dengan tekun setia membaca firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan hari demi hari. Haleluya. Shalom Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Bagaimana kabarnya pada hari Minggu ini? Ya, saya harap setiap kita senantiasa ada dalam kondisi yang baik, begitu, sehat. Tapi kalaupun tidak sedang dalam kondisi yang baik, biarlah itu pun boleh kita haturkan di hadapan Tuhan dalam peribadahan ini, karena memang Ia menginginkan segala keterus-terangan dari setiap kita. Dan kalaupun ada yang sedang mungkin mengalami perawatan secara medis di rumah ataupun di tempat yang lain, biarkanlah Tuhan sendiri yang akan menjaga. Tuhan yang akan berkarya dalam setiap pergumulan Ibu Bapak Saudara sekalian. Pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan teks dari Injil Markus masih pada pasalnya yang pertama gitu ya, seperti minggu-minggu yang lalu. Yakni kalau untuk sekarang di ayatnya yang ke-29 hingga ayat yang ke-39. Awal bacaan kita tadi kalau kita perhatikan dalam Markus 1 ayat 29, sekeluarnya dari rumah ibadat itu Yesus dan dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Jadi ini ceritanya Yesus sedang dalam perjalanan menuju rumah, yakni rumah Simon dan Andreas, yakni apa? Karena didapati ibu mertua Simon sedang mengalami sakit demam. Ya, saya yakin teks ini sudah sering kita baca, sering kita dengarkan, karena juga dalam perikop-perikop lain, dalam kesaksian Injil yang lain juga diceritakan. Dalam Matius 8, dalam Lukas 4, itu pun juga diceritakan. Ibu mertua Simon yang sedang menderita demam. Kalau kita membaca demam, bayangan kita mungkin kalau orang Jawa dulu bilang tuh sumer-sumer begitu mungkin ya, atau gergesi badannya gitu. Tapi apakah memang demikian? Apakah memang sekedar badannya agak anget atau mungkin agak kurang enak badan gitu. Nah, ketika teks ini pun juga dikisahkan dalam kesaksian Injil yang lain, kita bisa melihat apakah memang demam yang diderita oleh
ibu mertua Simon ini merupakan demam biasa. Dalam Lukas 4 ayat 38 gitu, dikatakan demikian. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia gitu. Dalam kesaksian Injil Lukas dikatakan bahwa ini bukanlah sekedar demam biasa ataupun hanya sekedar gregesi saja, tapi kita bisa bayangkan bahwa mungkin panas tubuhnya sudah tinggi gitu. Kalau ada yang pernah mengalami panas yang tinggi itu kan orang yang tifus ataupun orang yang mengalami panas tinggi itu kan badannya menggigil nggak karuan gitu ya. Saya sebagai penderita tipes yang masih sering kambuh pun juga kalau pas panasnya tinggi itu ya luar biasa rasanya gitu. Jadi ini bukan hanya sekedar masuk angin yang dikeroi mari, bukan begitu Bapak Ibu ya. Tapi ini merupakan demam keras. Sehingga yang pertama kita tahu bahwa demam yang diderita ini adalah penyakit fisik yang memang cukup membuat ibu mertua Petrus ini sangat menderita. Yang pertama adalah sakit fisiknya. Lalu kemudian apakah ada kemungkinan yang lain? Adakah unsur yang lain ketika dikatakan bahwa ibu mertua Petrus itu menderita sakit demam? Dipersaksikan dalam kitab Ulangan pasal yang ke-28. Ulangan 28 itu menceritakan bagaimana Allah memberikan berkat dalam perikop pertama, lalu kemudian Allah memberikan kutuk dalam perikop yang kedua. Kita bisa membacanya mungkin setelah peribadahan selesai. Tapi khususnya yang ke-22, ayat yang ke-22. Ulangan 28 ayat 22. Tuhan akan menghajar engkau dengan batuk kering, demam kepialu, sakit radang, kekeringan, hama, dan penyakit gandum. Semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau binasa. Gitu. Jadi dikatakan dalam kesaksian dalam kitab Ulangan, dalam pasal 28 ayat 22, bahwa demam itu bisa jadi, itu merupakan sebuah kutukan dari Tuhan. Berarti kalau orang yang dikutuk Tuhan, berarti notabene dia adalah seorang yang berdosa. Jadi ketika yang pertama tadi sakitnya fisik, lalu kemudian yang kedua itu sakitnya secara psikis. Yakni apa? Ketika orang-orang tahu ketika ibu mertua Petrus ini mengalami demam yang tinggi, demam yang keras, orang bisa berasumsi bahwa jangan-jangan ini akibat dari dosa dan kesalahannya. Nah, ini kan timbul gejolak pemikiran dalam masyarakat yang terkadang pikiran orang, omongan orang itu kan tidak terbendung. Jadi orang demam itu bisa diasosiasikan dengan kesalahan dan dosa. Nah ini ada contoh gambar Bapak Ibu untuk memahami konsep ini. Kalau bahasa Indonesianya nggak tahu ini baku atau tidak, penyakit ini namanya bintitan gitu ya. Ya ini ketika ada benjolan di kelopak mata entah atas atau bawah. Ada yang pernah mengalami bintitan gitu? Ada yang tahu bahasa Latinnya? Bahasa Latin dari bintitan adalah timbilan gitu ya. Ketika orang mengalami timbilan atau bintitan ini, itu kalau di daerah saya, di daerah Boyolali Jawa Tengah sana, itu katanya orang ini habis nyolong telur gitu. Ayo, bar nyolong dok ya gitu. Jadi orang bintitan itu ada kaitannya dengan nyolong telur gitu. Jadi kalau orang bintitan keluar rumah, orang yang timbilan itu tadi keluar rumah, dia bisa merasa malu. Kenapa? Karena dia bisa tertuduh menjadi orang yang habis mencuri telur, padahal nggak ada kaitannya begitu. Nah kira-kira demikian, sakitnya apa, lalu kemudian dikaitkan dengan apa. Ibu mertua Petrus sakitnya demam, diasumsikan bahwa dia adalah orang yang berdosa. Sehingga ada penderitaan yang dialami bahwa ada penyakit yang membuat menderita secara fisik iya, karena demamnya demam yang ganas, demam yang panas tinggi. Lalu kemudian secara psikis pun juga dihajar dalam tanda kutip. Kenapa? Karena asumsi dan stigma dari masyarakat yang begitu luar biasa. Pada saat ini kita diajak untuk melihat dalam kehidupan kita apakah kita akan menghadirkan berkat atau kutukan atas seluruh kehadiran kehidupan kita sebagai umat percaya. Kenapa demikian Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau ada sebuah fenomena terhadap seseorang, itu bisa jadi, itu menjadi bahan apa namanya? Bahan gosip. Ketika seseorang mengalami sesuatu, itu bisa dikaitkan, oh memang orang itu demikian.
Orang itu memang salahnya demikian, gambarnya gini ya, bisik-bisik tetangga begitu. Loh dulu kan dia itu melakukan ini dan itu, ya bener aja sekarang dia mendapatkan ini, gitu. Pantas saja orang itu kan perilakunya kan ini. Apalagi ada yang mengatakan, ya memang benar Gusti ora sare, Tuhan tuh nggak tidur, pasti membalas segala sesuatu yang jahat. Gitu. Luar biasa sekali. Kenapa? Karena mungkin saja apa yang dialami ibu mertua Petrus itu menjadi sangat kronis dan sangat berbahaya. Kenapa? Karena orang-orang itu menjadi orang-orang yang menghakimi. Orang-orang yang memberikan cap, memberikan label dan stigma yang itu sangat jahat. Dan itu bisa dilakukan oleh siapapun, kapanpun, sekarang, nanti, dimanapun. Gitu. Tapi saya yakin dalam komunitas kita tidak begini. Gitu. Karena ini adalah hal yang kayaknya sangat biasa, sangat mentradisi, tapi ini menghancurkan kehidupan bersama. Gitu. Apakah kehadiran kita itu bisa menunjukkan sesuatu yang menjadi berkat untuk orang lain, ataukah justru sebaliknya sesuatu yang menghancurkan? Kita melihat ayat yang ke-31. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Sekali lagi ketika mungkin ibu mertua Petrus itu menjadi bahan gunjingan, bahan gosip atau apa mungkin, oh ibu mertua Petrus itu kan dulu kan mudanya begini ketika orang banyak begitu. Ketika Yesus mendengarnya dia tidak banyak babi bu, begitu tidak banyak basa-basi, dia langsung datang, dikatakan tanpa berkata apapun, dia memegang tangannya sehingga membuat ibu mertua Petrus sembuh. Kita perhatikan kata memegang tangannya. Kalau kita bayangkan itu bukan hanya sekedar megang atau apa, tapi bagaimana Yesus memegangnya itu kan kemungkinan menjadi sesuatu hal yang sangat romantis begitu ya. Kalau kita bayangkan seperti kekasih yang memberikan dorongan semangat dan spirit kepada pasangannya. Karena memang demikian kan, hubungan Allah dan umat itu kan seperti layaknya pengantin laki-laki dan perempuan. Bagaimana Kristus itu memegang tangan ibu mertua Petrus dan di situ memberikan kekuatan yang begitu luar biasa. Memegang di sini dari bahasa Yunani, kratesas, yang artinya itu bisa memegang, bisa menangkap, tapi juga bisa menguatkan. Jadi memegang di sini itu bukan hanya sekedar the mat gitu, bukan hanya sekedar to touch gitu ya, tapi ada to encourage gitu, ada unsur memberi kekuatan. Jadi gambarnya kira-kira demikian. Kalau mungkin pernah kita mengunjungi saudara kita atau sahabat kita yang sedang terbaring lemah di rumah atau di rumah sakit, lalu kita memegang gitu ngomong, sing semangat ya Pak ya, sing semangat ya Bu ya, itu kan cara kita memegang itu kan gak biasa. Nah kira-kira seperti itulah yang dilakukan Yesus gitu. Ketika orang-orang itu datang dengan segala caci maki dan gibah-gibah, gosip-gosip gak jelas, Yesus datang itu megang. Gak peduli orang ngomong apa, Yesus itu memegang tangan perempuan itu. Dia memberikan kekuatan dan pemulihan di sana, dan disitulah ada sebuah pemulihan yang begitu luar biasa. Kenapa? Karena ibu mertua Petrus tidak hanya dipulihkan secara fisiknya, namun juga dipulihkan secara psikisnya. Itu bisa dilihat di ayat ketika setelah Yesus memegang tangannya, ayat 31. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Seterusnya, kemudian perempuan itu melayani mereka. Ada sebuah semangat yang kemudian begitu luar biasa ditunjukkan oleh ibu mertua Petrus. Yang tadinya mungkin kupingnya panas, hatinya keloro-loro, hatinya sakit begitu atas omongan tetangga, omongan orang. Fisiknya sakit, diajar demam yang keras, tapi kemudian apa? Dia menjadi pribadi yang punya semangat untuk melayani. Karena apa? Karena dia merasakan Tuhan menguatkan kehidupannya. Tuhan memulihkan kehidupannya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin memang setiap kita itu pasti mengalami sesuatu yang luar biasa, tidak enak dalam kehidupan kita.
Ada yang mungkin bernasib sama, iya Pak, saya juga diomongkan orang, saya dituduh di pekerjaan begini, saya dalam organisasi dituduh begini, saya dibeginikan gitu. Mungkin setiap kita bisa mengalami, tapi keyakinan kita harus bulat bahwa Yesus itu datang dan akan memegang tangan kita. Memegang dan memberikan kekuatan. Dan kita diingatkan apabila ada orang yang sedang mengalami kejatuhan. Bukan jatah kita itu untuk nambah nilai ataupun memberikan penghakiman. Kita enggak punya hak sama sekali untuk itu. Tugas kita itu untuk datang dan kalau bisa ikut memegang tangan seperti yang Yesus lakukan. Memegang tangan di sini kemudian tidak bisa kita artikan secara harfiah begitu ya. Karena sekarang kita harus physical distancing, enggak boleh bersenggolan, enggak boleh bersentuhan secara langsung, tapi apa? Ketika kita sekarang itu kan aktif pakai HP, pakai gawai. Apa yang akan kita lakukan dengan handphone kita? Apakah kita menanyakan kabar teman kita? Kita menanyakan kabar teman kita yang mungkin saat ini sedang dikarantina, sedang dalam kondisi isolasi, memberikan semangat, ataukah hanya sekedar ya sesuatu yang begitu-begitu saja? Ada seorang yang pernah bertanya kepada saya, kalau menurut Mas Nanda, orang Kristen itu main sosial media itu boleh atau enggak? Dosa atau enggak? Wah, padahal saya juga pemain sosial media begitu yang cukup aktif. Oh, menurut saya sih tidak ada salahnya. Lah, kok katanya enggak boleh? Kalau menurut saya yang enggak boleh main sosial media adalah ketika kita posting makan makanan yang enak dan mahal, tapi kita tahu teman kita kelaparan, nah itu kita enggak boleh. Meskipun itu kan sosial mediaku iya, tapi itu menunjukkan kita enggak punya empati kan. Itu kemungkinan seperti orang-orang di sekitar Ibu Mertua Simon yang enggak ngapa-ngapain, yang bisanya ya cuma diam tapi tidak melakukan apa-apa. Tapi kita diajak untuk meneladani Yesus bagaimana kehadirannya itu memberikan semangat, memberikan kekuatan dan pemulihan kepada umatnya. Sebuah cerita dari Thomas Dorsey, seorang musisi yang begitu kondang pada zamannya. Dia juga musisi jazz, tapi dia dikenal juga sebagai bapak lagu rohani kira-kira gitu, the father of gospel gitu. Nah, ceritanya adalah suatu ketika dia itu diminta untuk mengisi di sebuah acara, yakni kegiatan kebangunan rohani di St. Louis. Dia posisi rumahnya di Chicago Selatan gitu. Jadi cukup jauh. Saya tahu jauh karena saya sempat melihat petanya, oh kira-kira cukup jauh memang gitu ya. Karena belum pernah ke sana Bapak Ibu ya. Semoga saja suatu ketika bisa ke sana gitu. Ketika itu dia biasanya pergi bersama dengan istrinya yang bernama Nettie. Tapi karena istrinya sedang hamil tua, hamil besar anak pertama mereka, kemudian dia memutuskan, ya sudah istriku kamu tidak usah ikut, kamu di rumah saja tidur gitu. Karena kondisi hujan deras juga gitu. Lalu kemudian berangkatlah Dorsey ini, Thomas Dorsey sang musisi jazz dan juga penyanyi lagu rohani yang terkenal ini. Dia berangkat lalu kemudian di pertengahan perjalanan dia ingat bahwa salah satu box alat musiknya itu ketinggalan. Kemudian dia pulang, lalu kemudian dia melihat istrinya sedang tertidur. Dia berjalan sangat pelan sekali supaya tidak membangunkan istrinya yang notabene sedang hamil tua itu. Lalu kemudian dia berangkat kembali ke tempat di mana kegiatan kebangunan rohani itu digelar, lalu kemudian dia bernyanyi 1, 2, 3 lagu sampai beberapa lagu hingga akhirnya ada seseorang yang memberikannya amplop kuning gitu. Kemudian ketika dibuka ada tulisan bahwa istrimu meninggal dunia gitu. Ternyata ketika dalam perjalanan itu istrinya sudah mengalami kontraksi hebat untuk segera melahirkan, tapi ternyata ada sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya. Kemudian dalam perjalanan pulang, dia mendapati istrinya meninggal, tapi anaknya masih hidup, anaknya laki-laki. Tetapi malamnya anaknya pun juga ikut meninggal. Jadi istri dan anak pertama mereka dimasukkan dalam satu peti yang sama. Begitu. Hatinya hancur tidak karuan. Thomas Dorsey ini menggugat Tuhan. Tuhan, saya ini pergi untuk meninggalkan istri itu untuk melakukan pelayanan.
tetapi kenapa engkau sungguh tidak adil kepadaku? Dia menjadi orang yang tidak lagi bernyanyi lagu-lagu rohani. Dia kemudian ingin kembali menjadi musisi jazz yang terkenal. Dia jauh hidup dari Tuhan gitu. Lalu kemudian ada seorang sahabat yang mendatanginya dan mengajaknya pergi ke rumahnya. Di rumahnya ada sebuah piano gitu, dan temannya itu cobalah mainkan piano itu gitu. Tapi Dorsey menolaknya. Dia masih tidak terima akan kondisinya. Tetapi ketika dalam beberapa hari dia melihat piano itu di ruang tamu gitu, dia sendiri pagi-pagi benar itu mendatangi piano itu, kemudian memainkan melodi-melodi yang belum pernah dimainkannya. Dia menceritakan dalam bukunya. Lalu kemudian ketika dia mulai memainkan itu semua, dia mulai mencipta lirik dan akhirnya menjadi sebuah lagu. Lagu itu diberikan judul Precious Lord Take My Hand. Dia merasakan bahwa Tuhan memegang tangannya. Dia merasakan ada kekuatan yang kemudian membuat hatinya yang dipenuhi kemarahan, dipenuhi kepedihan itu menjadi hati yang tenang, hati yang hangat. Dan dia sungguh mengaku bahwa ini bukan pekerjaan yang kulakukan. Ada sesuatu yang lain yang mendatangiku. Dan dia meyakini bahwa Tuhan sedang memegang tangannya. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. Sebuah syair yang begitu sederhana sebenarnya. Tuhan pegang tanganku. Tuhan yang maha kuasa pegang tanganku, pimpinlah aku. Mampukan aku untuk berdiri, mampukan aku bertahan karena aku lelah, karena aku lemah, karena aku lesu, dan dipenuhi oleh kemarahan dan kekhawatiran, kira-kira demikian. Melalui badai, melalui malam yang gelap, pimpinlah aku menuju terang. Peganglah tanganku, ya Tuhan, bawa aku pulang. Sebuah lagu yang begitu menginspirasi, dan kenapa dia bisa menunjukkan ketika dia merasakan genggaman tangan Tuhan, dia pun mampu menggenggam tangan orang-orang yang lain yang mungkin merasa senasib sepenanggungan dengannya. Lagu Precious Lord Take My Hand itu akhirnya diterjemahkan oleh KP Nugroho gitu, dan akhirnya itu menjadi salah satu kidung yang dicantumkan dalam NKB 131, Tuhan pimpinlah gitu. Untuk menutup perenungan kita pada hari ini, saya mengajak kita untuk menyanyikan pujian ini, NKB 131, baitnya yang pertama saja. Kita akan coba menyanyikan karena setahu saya ini kok cukup jarang dinyanyikan gitu ya. Lilalah Tuhanku. Gitu ya, ini ada notasinya juga, jadi kita bisa ikut belajar bernyanyi. Nenana, 2, 3. Tuhanku pimpinlah, tanganku peganglah, ku letih, ku lesu, ku lemah. Lewat malam gelap, ke terang yang tetap, Tuhanku pimpinlah ke seberang. Sekali lagi. Tuhanku pimpinlah, tanganku peganglah, ku letih, ku lesu, ku lemah. Lewat malam gelap, ke terang yang tetap, Tuhanku pimpinlah ke seberang. Mari kita merasakan tangan Tuhan yang memegang. Dan biarlah ketika kita mendapatkan pemulihan, kita mendapatkan ketenangan dan damai
kita pun mampu untuk memegang yang lain, memberikan yang lain semangat dan cinta untuk boleh berjuang dalam kehidupan. Amin. Marilah kita mengambil saat hening sejenak. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Jadikan kami terang-Mu, di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Pada tanggal 14 Februari 2021, kita akan merayakan perjamuan kudus. Perjamuan akan dilakukan di gedung gereja dengan mengikut sertakan juga umat yang ada di rumah masing-masing yang belum dapat hadir karena protokol kesehatan. Untuk menyambut perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri dengan memeriksa diri kita masing-masing. Pada perjamuan terakhir,
Kristus meminta kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam hidup sehari-hari dan menyadari bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Sudahkah saudara hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Yesus, sehingga saudara mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya? Yakinkah saudara bahwa Kristus telah mengorbankan hidupnya demi keselamatan saudara? Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, lalu membagikannya pada murid-muridnya. Ketika menerima roti dan air anggur, simbol tubuh dan darah Kristus, kita dipersatukan dengan Kristus. Yesus menjadi kepala, sedangkan kita adalah tubuhnya. Sudahkah saudara menjadikan Yesus sebagai kepala, pemimpin saudara dalam hidup pribadi, berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat? Sudahkah saudara hidup dalam kasih dengan saudara seiman yang adalah sesama anggota tubuh Kristus? Dengan makan roti dan minum air anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri, mengikul salib, dan mengikut Kristus. Menyangkal diri berarti rela berkorban demi Tuhan dan sesama. Sudahkah saudara rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kehidupan saudara menjadi berkat bagi sesama, peduli pada sesama, berani menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera? Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri merayakan perjamuan kudus mendatang. Jemaat dipersilahkan bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Tuhan yang begitu luar biasa mencintai kami, menemani kami berjalan, dan terus senantiasa memberikan perlindungan, kekuatan, dan semangat untuk setiap kami. Apalah daya kami dan apalah arti kehidupan kami tanpa Engkau yang hadir, menemani, menguatkan, dan memulihkan. Terima kasih ya Tuhan ketika kami boleh belajar bahwa bagaimana caramu memegang kami. Itu bukanlah sesuatu yang membuat kami semakin kebingungan, akan tetapi membuat kami memiliki pemulihan yang sejati. Engkau memberikan kekuatan kepada kami, Engkau yang memberikan semangat untuk kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, yang pertama kami ingin berdoa untuk sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang sedang berjuang dalam segala pergumulan, khususnya di tengah-tengah masa pandemi ini. Untuk yang sedang berjuang dalam masa isolasi karena terpapar virus COVID-19. Ya Bapa, kiranya Engkau membuat mereka tetap semangat. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan. Kiranya Tuhan memberikan pemulihan pada akhirnya. Agar dimanapun mereka berada, di rumah ataupun di tempat yang lain,
Mereka boleh merasakan bahwa Tuhan memegang tangan mereka. Untuk setiap keluarga yang berjuang dalam pergumulan finansial perekonomian, biarkanlah ya Tuhan, dalam segala keterbatasan untuk mengupayakan sesuatu, Engkaulah ya Tuhan, sang sumber kebahagiaan, Engkaulah sang sumber damai dalam kehidupan kami. Dan biarkanlah dalam segala situasi yang mungkin sulit, keluarga-keluarga-Mu ya Tuhan, boleh melaluinya dengan kekompakan, melaluinya dengan semangat yang utuh, melaluinya dengan sebuah visi untuk menatap hari esok, yakni dengan iman percaya bahwa hari depan menjadi hari yang lebih baik dari hari ini. Untuk yang berjuang dalam studi ataupun tugas-tugas akhir masa kuliah, ya Tuhan, Engkaulah yang berkarya dalam segenap keterbatasan para siswa ataupun mahasiswa ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memperlengkapi setiap mereka dengan ketekunan, keuletan dan juga semangat untuk berjuang di tengah kondisi yang tidak mudah ini. Di dalam kegiatan-kegiatan gereja-Mu yang akhirnya banyak tertunda, ya Bapa, biarkanlah Engkau yang menolong kami meskipun di tengah-tengah masa ini, biarkanlah kami boleh tetap memiliki semangat untuk menjaga keintiman kami dengan-Mu ya Tuhan. Baik dalam peribadahan minggu ataupun melalui media-media yang lain, biarkanlah Tuhan memberikan kami semangat dan senantiasa mengingatkan kami bahwa kami harus menjaga semangat itu tetap menyala. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk pergumulan-pergumulan yang lain, pergumulan yang terus sampai sekarang didoakan, baik terucap ataupun mungkin diam-diam, senantiasa ada dalam benak dan sanubari. Biarkanlah ya Tuhan, Engkau yang tahu apa yang kami butuhkan, apa yang benar-benar menjadi kebutuhan kami sebagai manusia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah ya Tuhan, syafaat kami. Dan biarkanlah kami menaikkannya, menghaturkannya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat apa yang dinyatakan firman Tuhan di dalam Amsal 3 ayat 9. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Persembahan bisa dimasukkan ke dalam amplop dan menyerahkan ke kantor gereja, atau bisa melalui transfer ke rekening GKI sepanjang, serta bisa melalui metode QR. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita masuk di dalam doa persembahan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal dan sembah hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan, jikalau pada hari ini Tuhan memberikan kami satu kesempatan untuk kami bisa boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya apa yang sudah kami berikan ini ya Tuhan boleh berguna dan bermanfaat bagi pelayanan kami di masa yang akan datang. Terima kasih, kami menyerahkan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada beri dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus dan ada hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada beri dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Kini bersama-sama arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Bersama-sama marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita sekalian damai sejahtera. Haleluya. Ibadah kita pada hari ini telah selesai. Selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati.